Pada video sebelumnya telah saya jelaskan tentang bagaimana cara membangun master budget ini. Selanjutnya, video berikut ini adalah video tentang analisa proyeksi rugi laba dan analisa proyeksi cash flow. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan proyeksi rugi laba. Yang dimaksudkan dengan proyeksi rugi laba di sini adalah selisih antara cash in dan cash out-nya. Untuk cash in, kita peroleh dari hasil penjualan batu bara untuk sebanyak 12.042.000 ton dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu $80 per ton, sehingga diperoleh cash in sebesar 15 triliun lebih. Kemudian untuk cash out-nya, di sini kita ringkas untuk persiapan sebesar 111 miliar lebih untuk pembangunan yang terdiri dari bangunan kantor dan MIS sebesar ini, pembangunan base camp sebesar 5,25 miliar, perlengkapan kantor, MIS dan camp sebesar 3 miliar, peralatan kantor, MIS dan camp sebesar ini, dan seterusnya. Sedangkan untuk operasional, ringkasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama pengupasan overburden sebesar 1,88 triliun, road maintenance sebesar 18 miliar lebih, dewatering, dan seterusnya. Untuk overhead, terdiri dari biaya head office, sedangkan yang berikutnya adalah biaya di lokasi tambang, yaitu gaji karyawan, makan karyawan, biaya kantor proyek, perjalanan dinas, konsumsi BBM untuk supporting, repair and maintenance untuk supporting, telepon, air, dan listrik. Kemudian, lain-lain yang dimaksudkan di sini adalah pajak pemerintah, royalty fee untuk perusahaan pemilik IUP, management fee yang dimaksudkan di sini adalah insentif karyawan yang bekerja untuk seluruh aktivitas di tambang. Kemudian fee untuk pemilik lahan. Ini ringkasannya sebagai berikut, sehingga diperoleh cash out-nya total sebesar 8,656 triliun, sehingga selisih antara cash in dan cash out sebesar 7.232.146.861 rupiah, atau selisih cash in dan cash out-nya per bulan sebesar 603 miliar lebih ini. Selanjutnya kita lihat untuk estimasi proyeksi cash flow. Yang kami maksudkan proyeksi cash flow ini adalah cash in dan cash out setiap bulan untuk satu periode, mulai dari persiapan selama 12 bulan. Kita ambil contoh di sini. Untuk persiapan membutuhkan waktu selama 3 bulan, yaitu persiapan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan selanjutnya ini bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jika persiapan itu dimulainya pada bulan April misalnya, berarti ini bulan April, bulan Mei, bulan Juni, langsung ke bulan Juli di sininya, sehingga berakhir nanti di bulan Juni di tahun berikutnya.
Di sini kami sediakan satu kolom yang kecil ini yang nantinya akan diisi dengan realisasi pelaksanaan budget, sehingga kita bisa membandingkan antara budget plan yang di sini dengan budget realisasi yang di kolom sebelahnya. Ini bisa dibandingkan setiap bulan, sehingga bisa kita kontrol tiap bulan progresnya seperti apa antara budget plan dengan budget realization. Komponen dari proyeksi cash flow ini sama dengan komponen pada analisa master budget. Hanya di sini yang diambil adalah untuk total biayanya saja. Ini komponennya ini sama. Nah, ini misalnya untuk overburden tanah biasa sebesar ini, pada saat dilaksanakannya, misalnya pada bulan April, kita punya budget plan sebesar 66 miliar ini, kemudian realisasinya pada bulan itu berapa, sehingga kita bisa bandingkan perbedaannya itu seperti apa atau disebabkan karena apa. Nah, di sini manfaat daripada budget plan dan budget realisasi. Semua komponen analisa master budget ini dimasukkan di sini. Ini operasionalnya. Nah, ini transshipmentnya juga masuk, budgetnya sekian, nanti realisasinya seperti apa tiap bulan. Ini overheadnya pun juga begitu, sehingga setiap komponen atau setiap aktivitas biaya itu kita bisa kontrol dan bisa dianalisa penyebabnya. Misalnya volumenya lebih besar, dengan sendirinya kemungkinan besar biayanya pun juga lebih besar. Akan tetapi jika volumenya rendah kemudian biayanya naik, itu mesti dianalisa apa penyebab dari perbedaan atau deviasi ini, sehingga untuk di bulan berikutnya kita bisa prediksi kira-kira penyebab itu sudah ditanggulangi atau belum. Nah, ini proyeksi cash flow setiap bulan, sehingga kita bisa tahu juga selisih antara cash in dan cash out tiap bulan sampai akhir periode. Selanjutnya bisa kita lihat kebutuhan modal kerja. Yang dimaksudkan dengan modal kerja di sini adalah berapa modal kerja yang harus disediakan untuk aktivitas tambang batu bara ini untuk rencana produksi yang sudah ditentukan. Misalnya di sini untuk rencana produksi 12 juta ton dan di bulan Januari sebesar ini ton, bulan Februari sama, bulan Maret 955.000 ton, bulan April sama, bulan Mei 975.000 ton, bulan Juni 1 juta ton lebih, dan seterusnya. Kemudian berapa modal kerja yang harus disediakan. Nah, di sini kita bisa tampilkan. Di sini yang paling tinggi untuk rencana produksi seperti yang tadi kami sampaikan, dibutuhkan modal kerja sebesar 679 miliar 40.847.583 rupiah. Ini adalah terdiri dari biaya pada saat persiapan sebesar ini, minusnya 29 miliar, ini hampir 30 miliar. Di bulan persiapan kedua 13,3 miliar kebutuhannya, sehingga totalnya menjadi 43 miliar lebih. Di bulan persiapan ketiga
dibutuhkan 12,885 miliar. Akumulasinya sebesar 56.212.676.955 rupiah. Kemudian untuk bulan Januari dibutuhkan modal kerja sebesar 622 miliar lebih, sehingga totalnya yang tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 679 miliar 40.847.583 rupiah. Kemudian pada bulan Februari sudah ada pemasukan sebagai adanya penerimaan hasil penjualan batubara sebesar 1,129 miliar 920 juta rupiah, sedangkan cash outnya 622 miliar lebih, sehingga selisihnya atau surplus sebesar 507 miliar lebih ini. Ini yang menyebabkan modal kerja sudah mulai dikembalikan, sehingga pada bulan Februari atau bulan kelima itu sudah berkurang, modal kerjanya sudah tinggal 171 miliar 832 juta 329.321 rupiah. Dan pada bulan Maret surplus lagi sebesar 444 miliar lebih ini, sehingga sudah bisa dilakukan profit sharing atau pembagian untuk ketiga komponen ini masing-masing sekian. Modal kerja masih surplus sebesar 50 miliar lebih ini, yang tadinya masih minus 171,8 miliar. Kemudian adanya selisih lebih pada bulan Maret sebesar ini dikurangi dengan pembagian profit ini, sehingga sisa dari saldo modal kerja sebesar 50 miliar lebih ini. Dan seterusnya untuk bulan April surplus ini, pembagian profitnya ini sampai di bulan Desember. Kemudian di tahun berikutnya kita bisa perhitungkan kembali. Itu yang dimaksudkan proyeksi cash flow atau yang dimaksudkan dengan jumlah kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja tertinggi terjadi pada bulan apa dan sudah mulai break even atau modal kerja sudah dikembalikan seluruhnya, malah sudah ada pembagian profit. Selanjutnya kita lihat jumlah kebutuhan alat. Di sini kita sajikan ringkasan dari kebutuhan alat untuk aktivitas tambang batubara dengan produksi batubara sebesar 12 juta lebih dalam 1 tahun dan volume overburden sebesar 84 juta lebih. Dibutuhkan peralatan seperti pada tabel ini. Untuk bulldozer D155A, ini Komatsu, sebanyak 24 unit, D85ESS 12 unit, WA500 ini wheel loader sebanyak 26 unit, hydraulic excavator PC 1250 sebanyak 45 unit, PC 400 sebanyak 11 unit, PC 200 sebanyak 2 unit, dan seterusnya. Peralatan supporting juga kita sajikan di sini, termasuk ini ada genset, water pump, dan seterusnya. Jumlah kebutuhan alat di sini adalah ringkasan dari yang telah dihitung pada master budget. Seperti misalnya untuk PC 1250 untuk pekerjaan overburden batuan lunak dibutuhkan sebanyak 22 unit, sedangkan untuk tanah biasa 22 unit. Maka kita bisa lihat dari jumlah kebutuhan alat ini sebesar 45 unit, dan seterusnya kita bisa lihat pada analisa master budget ini. Pada worksheet ini
kita sampaikan juga ringkasan dari jumlah kebutuhan alatnya, yaitu pada baris paling bawah, yaitu misalnya ini untuk bulldozer D155A ini. Nah, ini yang menjadi ringkasan pada tabel yang kami sampaikan tadi. Demikian penjelasan dari bagaimana cara membangun suatu master budget untuk aktivitas pekerjaan tambang batubara dengan rencana produksi sebesar 12 juta ton batubara, stripping rasionya 1:7, sehingga overburden yang harus dibuang atau dikupas sebanyak 84 juta meter kubik lebih. Untuk video yang akan datang, saya akan menyampaikan tentang analisa kebutuhan modal kerja dan analisa jumlah kebutuhan alat, serta distribusi kebutuhan alat tiap bulan.